Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Kembali lagi kita berada di channel Review Buku Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku Sirah Nabawiyah karya dari Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sholabi dengan judul Sejarah Lengkap Rasulullah SAW. Nah, buku yang saya bawa ini adalah buku terbitan dari Pustaka Al-Kautsar ya, dari Pustaka Al-Kautsar. Sebenarnya buku ini adalah buku terjemahan ya. Jadi Dr. Ali Muhammad As-Sholabi ini menulis buku menggunakan bahasa Arab. Memang aslinya buku ini aslinya dari Kairo ya. Kita coba buka ya. Jadi buku ini teman-teman sekalian, judul aslinya adalah As-Sirah An-Nabawiyah ya. Penulis Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sholabi, penerbit dari Al-Maktabah Al-Islamiyah Kairo. Jadi aslinya buku ini dari Kairo, Mesir ya. Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan yang saya bawa ini dari Pustaka Al-Kautsar dengan judulnya adalah Sejarah Lengkap Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya buku dari Dr. Muhammad Ali As-Sholabi ini juga diterbitkan atau diterjemahkan oleh penerbit yang lain ya, misalkan kayak yang ada dari Insan Kamil atau ada yang dari Beirut Publishing. Nah, yang mereka masing-masing itu bukunya hanya ada 1 jilid. Nah, sedangkan yang ada di Pustaka Al-Kautsar ini ada 2 jilid ya teman-teman sekalian. Nah, dulu alasan saya membeli buku ini karena memang sebenarnya saya pernah mengikuti sebuah kajian ya yang membahas tentang buku ini, buku aslinya menggunakan bahasa Arab itu. Bukunya itu kitabnya ada 2 jilid dan memang per jilidnya itu kitabnya tebal-tebal ya. Sehingga kalau misalkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mestinya bukunya itu minimal saya mikirnya 2 jilid ya. Kenapa? Agar yang ada itu bukunya itu tidak dalam bentuk terjemahan yang sudah diringkas ya. Jadi memang terjemahan yang utuh. Jadi kalau yang ada di Insan Kamil sama yang ada di Beirut Publishing itu cuman ada 1 jilid. Saya nggak ngerti dalamnya itu seperti apa, karena memang saya belum pernah membaca kedua buku tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita membahas buah Sirah Nabawiyah ya, itu cakupannya sangat luas sekali. Jadi tergantung bagaimana teman-teman mau melihat dari sudut mana sejarah Nabi itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membawa Sirah Nabawiyah dalam segi fikih, ya bisa membaca buku Fikih Sirah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti ya. Itu juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah Fikih Sirah ya. Atau mungkin misalkan teman-teman ingin membahas Sirah Nabawiyah dari sudut pandang politik, ya bisa bahas buku Manhaj Haroki ya, yang covernya hijau itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang ditulis Syekh Munir Muhammad Al-Ghotban. Judulnya adalah Manhaj Haroki. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen membahas sirah yang pengen tahu secara urut, secara runtut ya, secara singkat, tidak terlalu menjabar kemana-mana, dan sudah dijelaskan dengan cukup baik oleh buku yang kita review kemarin dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu adalah Ar-Rahiq Al-Maktub. Nah, yang ada di depan kita ini adalah Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Sholabi, ditinjau dari studi analisis komprehensif. Jadi dianalisis oleh beliau mengapa kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Tentu ini adalah sebuah ijtihad ya, bukan suatu hal yang pasti benarnya, tapi ini adalah ijtihad beliau, bagaimana beliau memandang atau melihat sejarah Rasulullah SAW. Coba kita lihat bagaimana maksudnya dari studi analisis komprehensif itu seperti apa. Oke, bukunya seperti ini ya teman-teman sekalian. Bukunya ada 2 jilid ya. Jilid pertama, jilid kedua. Nah, coba kita buka ya. Tebalnya kira-kira segini ya. Tebalnya segini. Kita buka, covernya seperti ini. Sejarah Lengkap Rasulullah SAW, jilid yang pertama. Jadi Pustaka Al-Kautsar. Nah, seperti ini. Aslinya dari Al-Maktabah Al-Islamiyah Kairo yang ada di Mesir. Nah, yang saya bawa ini adalah cetakan ketiga ya, pada tahun 2015 ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah seperti biasa ada pengantar penerbit. Nah,
Nah, ini adalah daftar isinya. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman mau membaca daftar isinya nanti bisa di stop saja ya. Sudah cukup jelas ini. Nah, bab pertama membahas tentang masalah kejadian-kejadian penting sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi hingga turun wahyu yang pertama. Pembahasan pertama tentang masalah peradaban agama dan yang berkuasa ketika Nabi Muhammad belum diutus menjadi nabi. Seperti kayak biasa ya, biasanya kemarin dari Raik Makum juga membahas tentang masalah ini, Imperium Romawi, Persia, dan lain sebagainya. Terus pembahasan yang kedua tentang masalah asal-usul peradaban bangsa Arab. Bahasan yang ketiga tentang masalah kondisi keagamaan, politik, ekonomi, sosial, moral bangsa Arab. Terus juga di sini membahas tentang masalah beberapa kejadian penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terus membahas tentang masalah kelahiran Nabi itu sendiri hingga Hilf al-Fudul ya. Terus setelah itu membahas tentang masalah perniagaan Nabi untuk Khadijah, pernikahan beliau dengannya, dan beberapa kejadian penting sebelum diutus menjadi nabi. Terus membahas tentang masalah turunnya wahyu dan dakwah secara tersembunyi. Pembahasan yang pertama bahas tentang masalah turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Terus bahas tentang masalah dakwah secara tersembunyi. Terus membahas tentang masalah bentuk akidah pada periode Mekah. Terus yang keempat, konstruksi ibadah dan akhlak pada fase Mekah. Sudah jelas ya, nanti bisa di stop saja kalau misalkan mau membaca daftar isinya. Nah, bab ketiga membahas tentang masalah dakwah terang-terangan dan perlawanan orang-orang kafir terhadapnya. Bahas tentang masalah dakwah terang-terangan ya. Terus yang kedua, sunatullah dalam cobaan. Terus yang ketiga, bahas tentang masalah metode kaum musyrikin dalam memerangi dakwah. Yang keempat, hijrah ke Habasyah, petaka Taif dan cobaan yang menimpa Rasulullah SAW pasca peristiwa Isra Mi'raj. Terus pembahasan tentang masalah interaksi Nabi Muhammad dengan sunatullah atau kausalitas sebab akibat. Bahas hijrah ke Habasyah, terus habis itu tahun kesedihan dan petaka Taif. Nah, ini ada kejadian Isra Mi'raj dan puncak kemuliaan beliau. Terus bab 5 melakukan lobby pendekatan ke berbagai kabilah serta hijrah para sahabat ke Madinah. Ini pembahasan tentang masalah hijrah ke Madinah ya. Di sini ada Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah kedua. Terus hijrah ke Madinah. Oke, nanti bisa di stop ya kalau misalkan membaca daftar isinya. Hijrahnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Terus ini pembahasan tentang masalah pujian baik bagi kaum muhajirin dengan sifat-sifat mulia dan janji manis bagi mereka yang berhijrah serta ancaman bagi yang tidak berhijrah. Ini daftar isinya banyak sekali ya. Bab 7 tentang masalah pilar-pilar negara Islam Madinah. Membangun Masjid Agung Madinah, persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, piagam konstitusi, sunnah membela diri dan manuver operasi militer, kesinambungan konstruksi pendidikan dan keilmuan, berbagai peristiwa dan sejumlah momen penetapan syariat. Cukup jelas ya, tulisannya cukup jelas. Terus masuk pada pembahasan tentang masalah perang Badar Al-Kubra ya. Terus habis itu pembahasan tentang masalah tentang masalah perang Badar. Terus habis itu pembahasan tentang masalah perang ini, beberapa peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Jadi momen-momen antara perang Badar dan perang Uhud, peristiwanya ada apa saja. Di sini sudah dijelaskan secara lengkap ya. Terus yang ada di jilid yang kedua, daftar isinya seperti ini ya. Covernya sama persis, pengantarnya juga sama. Nah, daftar isinya yang kedua adalah masuk ke perang Uhud ya. Perang Uhud masih seputar dengan perang Uhud. Beberapa pelajaran dan iktibar yang dapat diambil dari perang Uhud. Terus membahas tentang masalah beberapa peristiwa penting antara perang Uhud dan perang Khandaq. Jadi antara perang Uhud dan perang Khandaq ada peristiwa apa aja. Nah, ini sudah disampaikan oleh beliau, ditulis oleh beliau. Ya. Terus habis itu ada perang Ahzab ya. Perang Ahzab tahun 5 Hijriah. Perang Ahzab itu sama aja kayak perang perang Khandaq ya.
Kelihatan jelas ya, nanti bisa di stop saja untuk daftar isinya bagi yang ingin membaca secara detail. Terus ada membahas tentang masalah beberapa peristiwa penting antara perang Ahzab dan perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Ya, ini bisa nanti bisa dibaca ya. Nah, setelah itu peristiwa penting antara perjanjian Hudaybiyah dan penaklukan kota Mekah. Jadi tidak hanya membahas tentang masalah peristiwa-peristiwa besar saja ya, yang diantara itu juga dibahas oleh beliau. Jadi kalau misalkan dibandingkan sama beberapa buku sirah, ini yang paling detail membahas tentang masalah itu. Ya, sudah dilihat jelas ya. Nanti bisa di stop saja untuk membaca data isinya. Nah, ini ada peristiwa Fathul Mekah ya pada 8 Hijriah. Strategi beliau, terus pelajaran dan faedah yang dapat diambil dari peristiwa Fathul Mekah. Terus yang ke-8 tahun 8 Hijriah ada perang Hunain dan perang Taif ya. Nanti ini bisa di stop, bisa dibaca daftar isinya. Bagi yang teman-teman ingin membaca detail tentang masalah daftar isinya. Di sini ada membahas pemahaman Rasulullah dalam berinteraksi dengan jiwa, pembelajaran dan teladan faedah yang dapat diambil dari perang Hunain dan Taif dan lain sebagainya. Terus masuk bab 9 ada perang Tabuk, perang di masa sulit ya. Terus pembahasan ini sampai pada dimana Haji Wada. Terus pembahasan tentang ketika Rasulullah sakit dan akhirnya beliau wafat. Sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daftar isi yang ada di yang ada di jilid kedua. Nah, coba kita buka bedanya apa sih dengan buku sirah yang lainnya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi tulisannya khas pada terbitan Pustaka Al-Kautsar ya. Jadi tulisannya seperti ini modelnya. Cukup nyaman untuk dibaca ya. Coba kita buka peristiwa misalkan ini ya. Pada saat kelahiran Nabi ya. Jadi Nabi itu kan seperti kita ketahui, Nabi itu memiliki ibu susu ya, yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Jadi ibu susunya beliau dari Bani Sa'ad ya. Nah, di sini dituliskan ya, ada beberapa hikmah kenapa kok Nabi Muhammad itu disusui oleh Halimah. Nah, salah satunya ini. Nah, jadi perlu kita ketahui teman-teman sekalian, di sini tulisannya seperti ini. Hidup di daerah pedalaman berpengaruh positif bagi kesehatan tubuh, kebersihan jiwa, dan kecerdasan akal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Bani Sa'ad itu bukan daerah yang kalau istilahnya kota ya, bukan kota bukan seperti kayak di Mekah ya. Jadi Bani Sa'ad itu bani yang cukup terpencil dan dia lokasinya seperti kayak pegunungan gitu. Jadi di pedalaman. Di sini ditulis hidup di daerah pedalaman berpengaruh positif bagi kesehatan tubuh, kebersihan jiwa, dan kecerdasan akal. Nah, di sini dituliskan juga pertumbuhan anak-anak di daerah pedesaan dengan keindahan alamnya, udara yang masih bersih, dan pancaran sinar matahari yang cukup membuat jiwa mereka menjadi lebih bersih. Perkembangan fisik dan mentalnya menjadi lebih sempurna, naluri dan perasaannya menjadi lebih peka. Jadi Nabi SAW itu ada hikmahnya kenapa kok misalkan waktu kecil dulu disusui oleh Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Karena memang Bani Sa'ad itu bani yang terpencil di daerah pedalaman yang jauh dari hiruk-pikuk kota ya. Jadi sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu. Tentunya anak-anak merasa kurang nyaman hidup di tempat yang sempit, di sela-sela rumah yang padat seperti badan yang terbungkus dalam kotak yang terkunci. Mereka tidak bisa bernapas leluasa dan menikmati udara segar. Ini bisa dibayangkan, bisa dibandingkan anak-anak yang tinggal di desa sama anak-anak yang tinggal di kota yang padat. Nah, ini beberapa banyak sekali ya hikmah-hikmah yang dapat diambil dari pelajaran itu. Nah, ini juga dituliskan beberapa pakar pendidikan berpendapat alam merupakan institusi pertama bagi pendidikan anak-anak, sehingga diharapkan sejalan dan harmoni dengan kenyataan lingkungan di mana dia berada.
Meskipun tampaknya ini adalah impian yang sulit terwujud. Jadi seperti kita ketahui zaman sekarang aja banyak sekali sekolah-sekolah alam ya untuk anak-anak yang baru mau masuk ke sekolah. Nah, dulu Rasulullah SAW memang ada hikmahnya kenapa kok waktu itu bersama Bani Sa'ad. Nah, yang terpenting juga di sini adalah bahwa di kampung Bani Sa'ad ini Rasulullah SAW belajar bahasa Arab dengan fasih. Jadi namanya juga kampung pedalaman ya, bahasanya belum tercampur dengan orang-orang luar, di bahasanya masih bahasa yang murni ya, bahasa yang fasih. Nah, maka benar saja setelah beranjak dewasa beliau memiliki kemampuan bahasa yang paling fasih dibandingkan yang lainnya. Ketika Abu Bakar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih fasih daripada engkau." Beliau menjawab, "Betapa tidak, karena aku berasal dari Quraisy dan disusui di Bani Sa'ad." Jadi Bani Sa'ad itu bani yang pedalaman, bahasanya masih bahasa murni ya. Jadi Rasulullah SAW disampaikan di sini bahwa fasih berbahasa karena memang waktu kecilnya tinggal di daerah Bani Sa'ad. Jadi ini adalah analisis komprehensif ya. Jadi beliau mencoba mendatangkan bagaimana sejarah Nabi ini dianalisis sesuai dengan kemampuan beliau. Tapi tentu ini adalah hanya sebatas ijtihad beliau, bukan berarti ini mutlak benar. Nah, ini hanya sebatas istilahnya ijtihad beliau bagaimana menjelaskan tentang masalah ini. Misalkan kayak ini ya, wafatnya ibunda Rasul dan pengasuhan kakek serta paman. Jadi ibunda Nabi wafat pada usia beliau berusia 6 tahun. Di mana beliau ibunda Nabi dimakamkan di Al-Abwa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Nah, ada beberapa analisis dari beliau. Tentunya kondisi yatim menyebabkan beliau terhindar dari sikap manja dan jauh dari gemilang harta, sehingga pantas kiranya jika nafsu beliau sama sekali tidak tergiur dengan iming-imingan harta dan tahta. Beliau juga sama sekali tidak terpengaruh ke syahwat kekuasaan yang ada di sekelilingnya. Jika sampai Nabi silau dengan segala kemewahan tersebut, maka pastilah orang-orang akan mengatakan bahwa kesucian kenabian identik dengan kedudukan dan jabatan dunia. Nah, dalam artian ini, untuk mendapatkan predikat Nabi haruslah menjadi penguasa terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa musibah bertubi-tubi yang menimpa beliau sejak kecil, seperti kematian ibu dan kakek beliau, padahal beliau membutuhkan belayan kasih sayang ayah, kesedihan demi kesedihan yang datang silih berganti, dan cobaan yang tidak pernah habis, semuanya mengasah hati Nabi sehingga menjadi lembut dan peka. Kesedihan yang menderita Nabi membuat jiwa terbebas dari sifat-sifat negatif seperti keras hati, sombong, dengki, dan lain sebagainya. Ini adalah alasan kenapa Allah membuat Rasulullah SAW itu adalah yatim, dan waktu kecilnya sampai yatim piatu ya, dan ditinggal beberapa orang yang beliau kasihi. Ada beberapa alasan-alasan, dan ini tentunya sekali lagi ini adalah ijtihad aja, bukan hanya suatu hal yang pasti. Nah, ini adalah studi komprehensif tentang masalah Sirah Nabawiyah. Jadi isi dari buku ini cukup rekomendasi ya, cukup rekomendasi. Kenapa? Karena memang buku ini melihat dari sudut pandang yang berbeda. Baik teman-teman, ini adalah buku Sirah Nabawiyah karya dari Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Semoga teman-teman bisa cukup memahami apa yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin membaca Sirah Nabawiyah lebih detail disertai dengan analisa-analisa komprehensif, buku ini cukup direkomendasikan. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi ini adalah murni dari diri saya sendiri, bukan ada maksud lain kecuali memang ingin memberikan informasi bagi teman-teman yang minat membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.